Bapak Ibu, sebentar lagi langsung kita akan mendengarkan pengajaran dari Mama Christine Heri. Siapkan diri kita, ya. Mama akan berbicara tentang bergerak, menggerakkan pasukan doa. Biasanya kalau kita doa merem ya, tapi untuk sekarang pengajaran tolong jangan merem, buka telinganya, dengerin baik-baik. Oke Mama, silahkan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, terima kasih buat kesempatan saya boleh sama-sama dengan saudara untuk kita belajar firman Tuhan dengan judul mengubah atmosfer rohani. Mengubah atmosfer rohani itu bisa juga mengenai diri kita dan juga lingkungan atau kota ataupun bangsa. Nah, saya akan lebih dahulu mau terangkan musim atau iklim, seperti kalau kita di Indonesia ini ada iklim musim hujan, musim panas atau kemarau. Dan kita harus belajar menghadapi keadaan ini, kita harus menyikapi dengan baik. Artinya, kalau musim hujan, ya pasti orang bawa payung, supaya jangan kehujanan. Kalau musim panas, pasti orang nggak pakai jaket, saudaraku, tidak pakai baju tebal, karena itu panas. Nah, itu yang kita harus sikapi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita mau belajar awal ini, bagaimanakah kita bisa mengubah atmosfer iklim di rumah tangga, di keluarga, di dalam teritorial kita. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua, itu mengatakan begini. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, yaitu naikkanlah permohonan, doa syafaat, ucap syukur, agar terjadi tenang dan tentram. Artinya, dengan kita melakukan bukan ngomel, bukan marah, bukan bersungut-sungut, tetapi dengan kita naikkan permohonan apa yang kita alami dalam hidup ini, dan kita berdoa syafaat buat bangsa, negara, kehidupan kita, pelayanan kita, dan tidak boleh lupa kita harus mengucap syukur dengan semua keadaan yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi berdoa untuk raja-raja, pembesar, supaya kita hidup tenang dan tentram, yaitu dengan cara hidup saleh dan kehormatan. Itu ayat itu mengatakan demikian. Tapi dalam terjemahan lain dikatakan dalam segala kesalehan dan kejujuran. Nah, saya ingin beri contoh begini, saudara. Kehidupan misalnya, saya sendiri belum pernah pergi, hanya transit saja di Jepang, tapi menurut cerita orang-orang yang pernah ke Jepang, negara ini betul-betul hidup dalam kejujuran. Sehingga barang hilang di mana saja pasti diketemukan. Ya, sekalipun mereka tidak percaya Yesus, tapi karena mereka lakukan firman, maka dikatakan, saudaraku sekalian, mereka mengalami bagaimana berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, jadi kalau kita naikkan doa syafaat, permohonan ucapan syukur dengan tujuan supaya di mana kita berada ada ketenangan dan ketenteraman. Juga dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 7 yang ayat yang sangat terkenal sudah itu, usahakanlah kesejahteraan kota. Artinya untuk kita mengubah satu atmosfer dalam kehidupan kita itu tidak terjadi begitu saja, harus diusahakan,
harus diusahakan sungguh-sungguh dengan cara hidup jujur, saleh, dan juga yang harus kita lakukan yaitu naikkan doa syafaat, doa permohonan. Jadi usahakanlah kesejahteraan kota. Lalu yang ketiga dikatakan di dalam Lukas 10 ayat 5 dikatakan oleh Tuhan Yesus, di mana kamu pergi ke situ, lepaskan shalom, lepaskan damai sejahtera. Artinya apa, saudara? Kalau kita masuk, kita berjalan, kita doa keliling, kita lewat jalan ini, pergi kantor, pulangnya lewat jalan ini, itu kita lepaskan shalom di kiri kanan jalan, daerah di mana kita tinggal, lepaskan shalom buat rumah tangga ini, shalom buat kota ini, shalom buat negara ini. Itu kita mesti lepaskan shalom. Lalu dikatakan juga di dalam Matius 16 itu, kita harus proklamirkan, katakan, harus diucapkan dengan suara yang keras, saudara. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan Allah. Apa yang kuikat di dunia ini terikat di surga. Apa yang kulepaskan di dunia ini terlepas di surga. Artinya semua kejahatan, intimidasi, dakwaan, teror kami ikat di dalam nama Yesus, terlepas. Apa yang kita doakan di sini terlepas juga di surga, sehingga terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Dan juga di dalam Matius 6 ayat 5 mengatakan, yaitu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, di dalam rumah tangga, di daerah teritorial keluarga, di mana kita tinggal, di kota di mana kita berada, kita katakan, datanglah kerajaanmu Tuhan, jadilah kehendakmu di daerah kami ini, seperti di bumi, seperti di surga. Itu bagian yang pertama kita mau belajar. Dan yang berikutnya, saudara, kita masuk di bagian yang inti, yaitu bagaimanakah kita supaya tercipta atmosfer rohani itu dengan cara kita memobilisasi seluruh jemaat di dalam doa rantai. Nah, saya sudah kirim itu contoh-contoh pada Pak Novit, pada Pak Sony, mungkin bisa dipelajari. Itu ketika 7 bulan yang lalu, COVID baru 1-2 bulan kalau nggak salah, itu lalu kami adakan pertemuan tim doa dengan Pak Arifin, lalu kemudian disampaikan kepada tua-tua, lalu kita sama-sama sepakat untuk kita adakan doa rantai, karena keadaan COVID yang tidak menentu ini kita tidak tahu sampai kapan. Dan keadaan jemaat, keadaan keluarga, keadaan negeri kita ini betul-betul dalam keadaan yang sulit. Sehingga bukan lagi pendoa yang berdoa, biasanya ada pendoa yang berdoa, tapi ini kita memobilisasi seluruh jemaat supaya ikut ambil bagian di dalamnya. Yaitu dengan cara kita buat jadwal doa, bukan per orang, tapi per kelompok. Sehingga kalau ada yang tidak bisa pada jam itu, saya juga sudah kirim contoh bagaimana buat jadwal doanya 1 jam. Jadi kalau ada yang tidak bisa pada jam 6 sampai jam 7 umpamanya, ada yang bisa. Jadi jam itu tidak kosong. Nah, oleh sebab itu, siapa saja yang bisa masuk di dalam doa rantai itu, yaitu hamba-hamba Tuhan dengan timnya, kemudian diaken dengan timnya, MWM dengan tim, pemuda dengan tim, wanita, atau saya sudah MWM sudah tadi, sekolah minggu dengan gurunya, remaja dengan tim. Nah,
yang ke-8 itu KM. Dan ini KM, saudaraku, KM kita ada berapa? Jadi tidak seluruh KM itu kita berikan 1 jam. Misalnya jam 10 sampai jam 11, ini KM saja. Tapi ada berapa KM? Katakanlah 10 KM, 15 KM. Itu mereka dibagi di jam-jam yang sudah ditentukan. Jadi KM 1 jam sekian, KM 2 jam sekian. Itu contoh yang saya katakan. Lalu dalam pembahagian ini, saudara, jangan kita minta. Kalau bisa, bagaimana Bapak Ibu tolong ikut serta di dalam doa rantai. Kalau kita minta begitu, pasti nggak ada yang mau. Jadi yang kita lakukan, saudara, kami lalu ambil sepakat, kita tentukan, hamba Tuhan jam begini, diaken jam begini, pemuda jam begini, wanita jam begini, lalu GKM dengan timnya jam sekian kita buat dulu jadwalnya, lalu kita bagi. Sehingga saudaraku sekalian, mungkin ada yang berkata saya begini, saya begitu, nggak apa-apa. Biasanya itu awal. Tapi dengan keadaan yang kita alami ini, saudara, orang tidak ada jalan lain. Apalagi banyak di rumah hari-hari ini, tidak lagi anak sekolah di rumah, kerjaan dulu di rumah, semua kegiatan dipusatkan di rumah. Itu tempat yang sangat baik untuk kita masuk dengan doa rantai sehingga anak-anak pun dalam keluarga bisa ikut ambil bahagian di dalamnya. Itu yang, jadwal ini itu terus berputar, nanti 2 minggu sekali bergeser. Kalau hamba Tuhan itu jam 6 sampai jam 7, nanti 2 minggu lagi dia jam 7 sampai jam 8, terus berputar begini. Sehingga tidak ada yang merasa, kok saya dikasih di jam sulit, kok dia enak, tidak di jam yang biasa saja. Jadi tidak bisa lakukan, tidak bisa pilih-pilih maksud saya. Semua akan berputar masuk ke jam sulit atau jam yang tidak sulit. Nah, karena banyak orang dalam pengalaman kami, mereka mau doa tapi tidak tahu mau doa apa. Oleh sebab itu, kami ambil keputusan, pokok doa untuk hari Rabu, kita ada yang buat pokok doa, apa yang penting atau urgent dalam kota kita, di bangsa kita hari ini, masuk semua, ada tim yang buat, lalu sore dikirim buat doa besoknya. Lalu kemudian kita kirim juga untuk membangun pasukan doa, itu renungan tentang doa dan hidup orang berdoa, itu tiap hari kita kirim juga. Nah, yang kita kirim ini, saudara, yaitu pada pemimpinnya. Kita tidak kirim kepada semuanya. Misalnya kami kirim pada wanita, ketuanya yang kita kirim. Nanti ketua yang dikirim semua. Guru sekolah minggu, nanti dia yang bagi kepada timnya. Remaja, pemimpinnya, dia yang lanjutkan seterusnya kepada timnya. Sehingga tidak perlu kita ini, misalnya Pak Novit atau siapa yang bertugas, kita hanya minta yang bertugas. Mungkin pokok doa itu Bapak Ibu bisa usul. Ini yang penting sekarang ini di kota ini, di negeri ini. Bagaimana Pak Jokowi ini digoncang kiri kanan. Ini dan yang terus kita harus doakan pilkada yang akan terdatang ini supaya betul-betul aman. Nah, ini pokok yang kita harus yang harus kita doakan sungguh-sungguh. Saya sudah kirim juga contoh, tidak usah juga persis begitu. Saya hanya beri contoh saja. Kalau
kalau memang belum ada yang susun itu, kami bisa bantu dari Denpasar renungannya. Tapi kalau sudah ada yang bisa buat, kita tidak usah kirim, saudaraku. Nah, pada waktu kita mau adakan doa rantai itu, kami lalu kirim pemberitahuan dulu. Kenapa kita buat doa rantai? Jadi dari situ kita belajar supaya orang tahu kita adakan doa ini karena ada nubuat, karena ada keadaan yang sulit di bangsa kita. Karena COVID ini hampir di seluruh dunia alami. Jadi kalau kita tidak berjaga-jaga, saudara, dalam hidup rumah tangga, keluarga, pekerjaan, doa itu jadi pagar di dalam kehidupan kita. Yang itu kita harus perhatikan sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Jadi, saya misalnya ada dalam jemaat, ada contoh, pada waktu Pak Rifin, saudara semua tahu, Pak Rifin masuk rumah sakit, lalu Seninnya itu kritis, kan saudara tahu itu. Kritis, saat itu juga saya atau yang bertugas langsung masukkan di dalam doa rantai ini, koordinator sekarang di mana saudara berada, di jalan, di kantor, di mana, tunduk kepala sebentar, kita ambil waktu untuk kita doa peperangan rohani. Ini keadaan urgen. Nah, kalau begitu saudaraku, biar tengah malam kirim saja. Kalau keadaan-keadaan yang urgen itu, pasti ada yang belum tidur, saudara. Jam 2, jam 3 masih ada. Mereka akan berkata, iya ma, iya ma, iya ma. Langsung disaut, saudaraku sekalian, panjang sudah itu. Karena betul-betul ada yang berjaga di jam itu. Jadi mereka sadar kita tidak bisa main-main. Keadaan ini begitu menggoncangkan, tekanan begitu kuat, sehingga orang menjadi takut. Orang mati bukan karena penyakit saja, saudara, tapi karena takut. Karena berita yang sana-sini yang menakutkan. Jadi baru sakit sedikit, orang sudah merasa sakit tambah lama tambah berat. Nah, iblis pencuri, pembunuh, dan pembinasa itu dia langsung ambil kesempatan menekan kita. Tapi kalau kita lawan dia, maka dia akan lari. Itu kata firman Tuhan. Makanya di dalam Lukas 10 ayat 19 berkata, kami injak, kami tahan dikatakan. Sehingga kekuatan iblis setan ini tidak bisa mengganggu gugat kita. Itu yang perlu kita belajar. Juga saudaraku, adakan waktu, mungkin sebulan sekali, adakan doa keliling di daerah saudara. Kalau kami di sini, kita adakan doa keliling tiap bulan, tapi tiap Jumat kita doa keliling di kompleks dan seluruh jalan di Antasura ini untuk menjaga keadaan di atmosfer atau teritorial kita. Kalau kita rasa, saudara, kita lihat ini keadaan kurang bagus, suasana begitu tegang, langsung kita katakan, urapi seluruh keluarga, urapi rumah saudara, minta perlindungan khusus, minta malaikat khusus datang untuk menjaga kita. Kadang-kadang memang tidak lihat dengan mata, saudara, tapi kita rasa ini ada serangan ini. Sehingga seluruh jemaat belajar untuk berjaga-jaga, dan sehingga bukan lagi hanya pendoa, tapi seluruh jemaat bisa terlibat di dalam doa, karena semua orang perlu Tuhan. Semua orang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, kalau tidak berdoa, saudara, dari mana kekuatan? Kalau tidak berdoa, bagaimana bisa lihat mujizat? Kalau tidak berdoa,
Bagaimana kita terlepas dari semua rasa takut? Sehingga setiap kita harus belajar. Tidak ada lain jalan, yaitu semua harus berdoa. Nah, ini saya sampai di sini saja. Kalau ada pertanyaan, silakan saudara. Baik, terima kasih Mama. Iya, Pak. Luar biasa kita hari-hari ini masalah tidak menjadi tambah sedikit, tetapi sepertinya menjadi semakin hari semakin berat. Bahkan sampai saat ini tahun depan pun kita belum punya kepastian. Sebagai contoh tentang vaksin COVID. Tetapi malam ini kita diajar bahwa kita nggak boleh takut. Karena kematian bukan karena sakit, tapi ada kematian karena ketakutan. Jangan sampai kita takut. Nah, silakan Bapak Ibu Saudara yang ada pertanyaan, silakan disampaikan. Ada kesempatan yang luar biasa pada malam hari ini. Ini ada pertanyaan yang masuk, Ma. Iya, Pak. Tadi Ma bilang bahwa tadi dicontohkan di jadwal tadi ada sekolah minggu dengan guru, ya. Kemudian ada tadi remaja. Nah, anak-anak remaja ini biasanya juga pada malas berdoa, nggak biasa ya. Tetapi itu malah masuk ke dalam sebuah jadwalnya. Bagaimana ini pertanyaannya mengajar remaja dan anak-anak itu untuk menjadi pasukan doa, seperti itu pertanyaannya, Ma. Ya, kebetulan Pak, sebelum COVID ini kami punya sebulan sekali ada doa 24 jam, yaitu NPPW namanya. Pak Sony dan Ibu tahu itu 24 jam terus menerus kita doa 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Seluruh satelit dan luar kota ikut terlibat di dalamnya. Dan saya lalu melihat bahwa anak-anak dan remaja ini punya semangat luar biasa. Itu tergantung bagaimana gurunya mengarahkan. Jadi yang kita pegang dulu ini gurunya, Pak, atau pemimpinnya, atau pengurus dalam remaja ini, mereka yang akan bagi. Ini kelompok ini, dia yang pimpin, dia ini yang pimpin, dia yang pimpin, begitu. Jadi kalau sekolah minggu, gurunya yang pegang kendali, yang atur itu. Kita tidak lepas begitu saja, Pak. Nah, yang saya mau tambahkan lagi, habis doa, umpamanya dari jam 7 sampai jam 8, sesudah saya nanti hampir selesai jam 8 ini, kalau saya akan langsung beritahu kepada jam berikutnya. Siap-siap, habis saya sekarang, kamu yang akan estafet jam 8 sampai 9. Apalagi jam-jam sulit, langsung kita beritahu, Pak. Lalu pemimpinnya bangunkan anak buahnya, timnya, siap, sebentar lagi kita akan terima, lanjutkan doa jam sekian. Jadi saling memotivasi, membangkitkan yang lain supaya mereka tidak sampai tertidur, tapi mereka ikut, mereka bisa siap untuk ambil waktu selanjutnya. Ya, Pak. Ya, wow, luar biasa ya. Ternyata memang dari paparan Mama tadi tidak instan. Tidak instan, ternyata ada NPWW, Night Praise Worship ya, gitu di lembah pujian. Baik,
berarti kami juga akan mencoba melakukan, mulai merintis seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi yang masuk nih, Mama. Pertanyaannya adalah, bagaimana rahasia untuk menciptakan kesukaan berdoa? Mungkin yang dimaksud membuat doa sebagai apa ya? Kebiasaan sehari-hari. Ya. Bahkan di sini dikatakan, ini jemaat bertanya, kesukaan, suka, hobi berdoa seperti itu. Ya. Itu tidak bisa langsung Pak jadi umpama saya tidak bisa berkata orang yang baru mulai 2 minggu sudah harus berdoa seperti saya, nggak bisa toh Pak. Itu juga butuh waktu. Tetapi kalau dia tidak masuk, tidak usaha, tidak melatih diri, dia tidak akan alami menjadi suka berdoa. Yang pertama. Yang kedua, kenapa orang jadi suka berdoa? Karena ada masalah. Tapi kan nggak harus cari masalah dulu ya, Ma ya. Orang mau tidak mau berdoa, Pak. Saya alami itu sendiri. Waktu anak saya sakit, ada tumor di tulang. Bapak Ibu tahu, Yosi, ada tumor tulang waktu dia umur 2 tahun. Karena begitu kita seperti ada bom yang mau meledak, takut. Kalau sudah bilang tumor, orang pasti takut, sudah saudaraku. Jadi dengan demikian, mau tidak mau, kita harus berdoa. Karena pada waktu dokter katakan, nanti kalau dia mau masuk sekolah, ini harus dioperasi. Oh baik dok, jadi hati kita sudah siap. Dia harus masuk dioperasi. Tapi ketika kami sampai di dokter untuk atur kapan operasinya, ini Yosi nggak mau. Nangis, jerit-jerit. Pokoknya saya nggak mau dioperasi. Saya dari baik jadi nggak baik. Saya cubit, sudah maksudnya. Nanti mama jaga. Pokoknya tidak mau. Papa mama bilang Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Pokoknya saya mau Tuhan Yesus sembuhkan. Di ruang dokter, coba mau omong apa Pak? Jadi akhirnya papanya bilang, sudah lama, biar sudah kita doa saja. Jadi karena dengan demikian, dari tidak begitu suka berdoa atau doa asal-asalan, kita jadi mau berdoa, lama-lama jadi suka berdoa Pak. Jadi saya pikir COVID ini ada mendatangkan kebaikan. Supaya apa saudara? Supaya orang kehilangan pekerjaan, orang yang sakit, orang yang alami hutang piutang ini bisa lalu kemudian cari Tuhan betul-betul. Karena jalan-jalan sudah pada tertutup. Misalnya orang di PHK mau apa? Di sini ada keluarga yang suaminya masuk biasanya sampai malam, tapi hanya setengah hari, itu pun tidak tiap hari. Jadi income-nya kan kurang sudah Pak. 1 bulan, 2 bulan belum apa-apa karena masih ada sedikit simpanan. Tapi masuk bulan ketiga kan sudah nggak bisa lagi. Nah dari situlah keluarga ini karena mereka sudah biasa adakan mesbah keluarga. Dari mesbah keluarga ini, keluarga terus berdoa, lalu papanya bilang, kita ambil doa puasa hari ini. Minta hikmat dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Mereka ambil doa puasa dan berdoa, lalu ada hikmat saudara, dengan jual kerupuk. Itu kan sederhana, dia beli, papanya itu beli kerupuk yang besar begitu. Lalu seluruh keluarga ikut bungkus, mungkin jual 1.000 atau 2.000 begitu. Dari mereka beli bal-balan dari 30.000 lalu menjadi 100.000 dan terus berkembang. Lalu dari situ ada permintaan dari luar pulau, kirim baju Bali, kain Bali. Jadi kita melihat kalau kita cari Tuhan, maka Tuhan akan berikan kita hikmat, Tuhan akan berikan kita kreativitas
untuk kita bisa melihat maksud Tuhan apa yang kita lakukan dalam keadaan ini. Jadi jangan berhenti pada takut, putus asa, bingung, marah, berkelahi, tapi ambil waktu untuk berdoa. Kalau kita sudah sama-sama terus berdoa, latih anak-anak terus berdoa, saudara, apa yang kita alami hari-hari ini, saya kira itu kita harus bersyukur sama Tuhan. Karena apa? Karena keluarga ini berdoa. Saudara, sudah ada penyelidikan anak-anak yang diajak berdoa, anak-anak yang diajak ke gereja, kalau dia nanti remaja atau dia menjadi pemuda, dia tidak mudah sekali terpengaruh dengan pergaulan buruk, obat-obatan atau free sex. Itu sudah ada penyelidikan. Dan apa yang orang tua latih mereka, doakan mereka, mereka alami bersama keluarga di dalam baca firman, berdoa ini, saudara, jangan malas. Karena dari situ nanti, anak-anak ini kalau keluar rumah, saya 100% saya jamin, mereka dalam keadaan apapun juga mereka akan berdiri teguh. Karena apa? Karena mereka sudah diisi dengan firman, terus cari jodoh itu begini, kamu hidup sungguh-sungguh begini. Jadi mereka tidak gampang terpengaruh. Saya alami pada anak-anak ini juga, saudaraku. Tidak terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan buruk. Makanya saya mau bilang bapak-bapak, jadi contoh. Jangan kalau diajak berdoa, saya sudah capek, mama saja doa, saya yang kerja, jadi kita berdoa dan bekerja. Jangan Bapak Ibu. Nanti kita usia 50, kita duduk dan kita menangis, lihat yang kita tabur, kita tuai nanti. Hari-hari ini, mari kita isi kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita, sehingga pada waktu kita usia tua nanti kita akan duduk melihat, menonton, atau kita melepaskan busur, anak panah itu pasti tepat pada sasaran. Jadi yang pegang busur ini mesti orang tua, saudara. Jadi kita mesti pintar-pintar memakai busur itu, sehingga anak panah ini yang dilepas betul-betul mencapai sasaran. Ya, saya kira cukup, nanti saya khotbah season 3 ini. Apa-apa, yes. Makasih, Ma. Jadi yang pertama adalah ya harus diajar, bukan sesuatu yang instan. Tadi juga keluarga itu menjadi sebuah sokong guru dalam doa, dan kita berani mengatakan masalah boleh datang, aku punya Yesus. Terima kasih, Ma. Ya. Ada pertanyaan yang masuk ini dari luar Jakarta. Selamat malam, saya mau bertanya, apakah doa pelepasan itu penting, terutama dari dosa-dosa keturunan, supaya tidak berkelanjutan ke generasi selanjutnya? Demikian, Ma. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Itu sangat perlu, Pak. Tidak usah tanya, kalau kita tahu, segera kita lakukan. Saya nggak mau omong orang lain, diri saya sendiri. Saya dari keturunan orang Kristen sebetulnya, tapi Kristen turunan kita, luar pulau, timur, Ambon, Manado, ke sana itu semua saudaraku sekalian, itu kita hari Minggu suci, tapi hari lain bisa pergi ke dukun, orang pintar, dan sebagainya. Jadi, unsur turunan ini sangat penting. Saya melihat dalam keluarga saya, orang kakek, keluarga dari saudara dari ibu saya, karena kakek ini dukun putih, saudara. Percaya kepada orang-orang pintar. Ini garis kedua dari kakek saya ini,
kalau nggak berzina, pemalas, penjudi, kemudian pencuri, punya anak kayak marmut di mana-mana, saudara. Sedemikian anunya, satu orang melakukan dosa, itu kalau 5 anak, 5 kena, saudara. Jadi, kita yang tahu garis turunan kita dari pihak mama atau pihak papa, ada dukun, pergi ke orang pintar, minum air kembang, ini pakai ilmu ini, ilmu itu, dan sebagainya, itu kita mesti katakan minta ampun betul kepada Tuhan, dan sesudah itu kita harus berkata ini semua garis turunan dari kakek nenek saya, orang tua saya katakan, saya putuskan tidak boleh ada dalam keturunan saya. Anak-anak saya, di bawah saya, semua tidak ada. Tapi dengan syarat, kita mesti hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Miskin, melarat, penyakitan, lalu kemudian saudaraku sekalian, hidup rumah tangga nggak karu-karuan, perceraian, persinahan. Kalau kita lihat begitu, kita lebih baik datang sama Tuhan minta ampun. Kalau di dalam KM kita bisa doa rame-rame sama-sama untuk lakukan doa minta ampun, pemutusan itu semua. Karena saya sendiri lihat, Pak, sesudah mama saya bertobat, saya punya 3 saudara, perempuan semua. Kami bukan kaya raya, tapi kami 3 bersaudara, rumah tangga baik-baik, semua cucu dari mama saya ini, semua sungguh-sungguh dalam Tuhan. Bahkan anak dari adik-adik saya ini, semua jadi hamba Tuhan. Kalau datang ke Surabaya harus masuk STT Betani. Kalau tidak boleh tinggal di sini. Itu syarat mutlak. Karena apa, saudara? Karena kalau tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, mereka bisa terpengaruh dengan keadaan. Nah, sesudah keturunan ketiga, bagaimana nanti, itu tidak sulit lagi. Kalau dari orang tua, anak, cucu, ini cucu biasanya lebih cepat bertobat, lebih cepat melayani. Nggak usah disuruh, hai kamu pergi sekolah minggu, ngajar, melayani. Enggak. Cucu saya umur 8 tahun, 9 tahun sudah mimpin pujian, saudara. Lalu dia bilang begini, enggak, saya bukan ngecap ini karena anak kecil. Wah, Oma, saya rasa ini, saya kalau mimpin pujian ini persis Om Yosi. Karena dia idolakan omnya. Padahal enggak juga, saudara. Saking dia begitu senang, bangga, ponaan dari Yosi, jadi dia anggap begitu. Tapi makin dia bertumbuh, urapan itu betul, saudara, ada dalam diri dia. Ciptakan lagu, main musik. Jadi tidak perlu kita paksa. Itu sudah turun dengan sendirinya karena dari orang tua ini atau kita ini yang tanamkan dasar yang sungguh-sungguh. Sehingga kita lihat, saudara, makin ke bawah, makin berat dalam arti mereka lebih cepat bertobat, lebih suka. Tidak usah disuruh, mereka akan layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, itu. Baik, Oma, terima kasih. Ini ada pertanyaan lanjutannya. Pertanyaan lanjutannya, kalau mau doa pelepasan seperti itu, pemutusan kutuk, bolehkah dilakukan sendiri? Karena kutuk, apakah tidak boleh? Karena mungkin karena kutuknya sendiri lewat dirinya, atau kita harus ke pendeta kita, penatua, dan sebagainya. Ya, sebetulnya Pak, kalau dia sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, percaya Yesus, penuh Roh Kudus,
itu dia bisa lakukan sendiri. Tapi kadang-kadang orang itu nggak mantep, dalam arti nggak merasa nggak, waduh jangan-jangan kayak begitu Pak. Ya, datang saja sama pemimpinnya yang memang tahu dalam hal ini, lalu didoakan. Nah, banyak orang yang takut datang minta didoakan kelepasan atau kesembuhan batin, ini patahkan kutuk, karena orang takut nanti terjadi kelepasan yang kejat-kejat. Orang ada kadang-kadang takut begitu itu loh. Dalam pengalaman saudara saya melayani, kebanyakan ada juga begitu, tapi kebanyakan itu tidak terjadi. Caranya bagaimana? Kita doa dulu, tanya Roh Kudus, orang ini punya ikatan apa yang perlu didoakan. Nah, dicatat dulu satu, kemudian dia doa minta ampun satu. Ini ada yang tuntun memang, ada yang tuntun. Saya nanti kirim ke Pak Novid, saya akan kirim ke Pak Sony juga, bagaimana cara-cara doa untuk orang kelepasan, untuk patahkan kutuk. Nanti saya kirim Pak, bahannya, lewat email, kantor akan kirim, supaya mungkin harus dilatih juga ini, GKM mesti dilatih Pak. Supaya jangan, waduh cari siapa ya, mesti cari siapa. Kita bisa Pak. Teristimewa GKM ini harus dilatih untuk bisa doakan KM mereka ini. Kenapa ada orang yang hidup rumah tangga kok susah, sulit sekali? Kenapa? Bisa jadi waktu mau menikah, waktu dia senang pada pria atau wanita, orang tua nggak setuju. Itu juga penting, saudara. Penting itu. Jadi kalau orang tua nggak setuju, jangan paksa. Kawin lari, hamil saja di luar nikah. Nah itu anak-anak kita, ini kita mesti beritahu dari sekarang. Karena itu bawa kutub dalam kehidupan, sulit sekali dalam kehidupan. Atau mereka sudah bersinah dulu sebelum masuk dalam pernikahan yang kudus. Nah ini kita mesti minta Roh Kudus periksa kehidupan keluarga-keluarga ini, orang-orang yang kita layani. Nah biasanya Roh Kudus akan beritahu atau tidak, sudah ada pegangan, tinggal tulis saja di pergi dukun mana, orang pintar mana, minum apa, itu sudah ada anunya. Nanti saya kirim Pak, secepatnya minggu depan, sehingga bisa membantu jemaat untuk bisa menolong KM mereka atau keluarga. Ya. Wow. Ya, ini materi doa tapi sudah sampai ke pranikah. Ya, buat anak muda. Dan juga orang yang luka batin parah loh Pak. Orang yang tertolak, orang yang terus gagal, orang yang tidak diterima, dihianati, itu parah sebetulnya. Dan dia kalau tidak disembuhkan, dia akan sakiti orang juga. Nah apalagi suami istri, disakiti, ditolak, keluarga bercerai. Nah ini bagaimana ini? Jadi mereka saling menyakiti satu dengan yang lain. Jadi sudah puluhan tahun menikah, tapi tetap luka. Jadi sulit sekali bisa mengampuni, tidak bisa terima keadaan, cepat sekali marah. Nah ini mesti belajar bagaimana bisa menyembuhkan orang-orang seperti ini. Sebetulnya saudara, kalau kita mau, itu dengan Tuhan dengan gampangnya Tuhan menolong kehidupan kita. Saya ini orang paling luka dalam hidup. Papa saya meninggal, saya
ibu saya hamil 3 bulan. Saya tinggal di saudara ibu saya seperti pembantu, saudara. Sehingga waktu itu di remaja saya sangat berontak keras sekali. Tapi Tuhan pelan-pelan menolong saya, pelan-pelan. Sehingga pada waktu saya mau menikah, saya nggak bisa apa namanya sama anak itu bagaimana dekat begitu, saya nggak bisa. Karena saya nggak pernah alami kasih sayang. 10 tahun sesudah menikah, saya baru alami. Makanya biasanya ada pelajaran kasih Bapa itu. Itu sangat baik supaya orang yang tidak alami kasih bisa dijamah oleh kasih Bapa itu. Ya, itu pokok lain, Pak. Kita sudah melebar kemana-mana itu. Gak apa-apa, nggak pernah habis berbicara tentang doa dan sebagainya. Iya. Oke. Saudara-saudara, mungkin sedikit saya tambahkan, Mama Christine ada dua anak ya, Ma ya? Iya. Jeffrey dan Yosi Here. Saat 3, ini, Pak. oh 3, ya maaf 3. Yapi. Saat ini yang tadi disampaikan Yosi itu saat ini pelayanan di Amerika, mengembalakan di Amerika. Dengan dulu saya sempat dapat cerita bagaimana dia juga bertelut, bukan cuma berhari-hari, berbulan, bertahun-tahun sampai dia dipulihkan. Wow, itu sesi berikutnya. Mama, ada pertanyaan lagi nih di chat. Apakah kutuk keturunan akan dipatahkan saat kita lahir baru? Jadi ada kutuk keturunan, begitu lahir baru itu langsung putus atau tidak? Ada juga bisa, Pak. Makanya kita mesti periksa diri kita. Kalau ada hal-hal yang seperti jenis-jenis ini, kok nggak selesai-selesai dalam hidup kita, artinya ada sesuatu yang nggak beres. Nah, itu yang kita mesti periksa. Makanya Matius 17:21 berkata, jenis-jenis ini hanya bisa dengan doa dan puasa, ikatan, kesenangan-kesenangan yang mengikat kehidupan kita. Itu nggak bisa dengan cara biasa, harus puasa, juga mesti diputuskan. Karena kita lihat garis ada di dalam garis turunan. Contoh, Pak, ada orang rumah tangganya aduh susah dan sulit sekali. Dipukuli sama suami, tidak dikasih uang, susah sekali. Sesudah kita berdoa, lalu akhirnya ketahuan Tuhan bicara kalau papanya itu, ini di Kalimantan, Pak. Papanya ini suka bawa wanita-wanita Dayak dari pedalaman lalu diperdagangkan keperawanan mereka. Nah, saudara bayangkan itu. Jadi ini keluarga rumah tangga hancur, Pak. Itu kan uang panas, Pak. Menghancurkan hidup masa depan orang. Apalagi yang korupsi itu. Aduh. Hari ini mungkin mereka berada di posisi puncak, tapi pada waktunya air mata banyak mengalir, air mata darah, saudara. Karena kutuk itu turun dalam kehidupan keluarga atau turunan. Iya. Ya, baik, Ma. Bapak, Ibu, Saudara, malam ini saya pribadi mendapatkan hal yang luar biasa dan saya yakin kita semua mendapatkan hal yang luar biasa. Apakah dari Bapak Ibu Saudara ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kita masih ada beberapa waktu. Pak Novit, ada yang mau disampaikan? Silahkan. Ya, puji Tuhan. Saya minta maaf tadi agak keluar masuk karena jaringan internet saya lagi ngedrop. Tapi so far apa yang saya dapatkan dari Mama Here malam hari ini, saya percaya akan memberkati kita.
kunci dari segala sesuatunya. Yang penting kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, dan sebagai warga kerajaan jangan lupa kita juga punya tugas untuk kita berseru-seru kepada Tuhan. Dalam arti kita harus ambil bagian sebagai pendoanya Tuhan, karena kita ada bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita ada untuk jadi berkat buat bangsa dan negara, buat gerejanya, untuk semuanya. Jadi kita juga dipanggil untuk menjadi pendoa syafaatnya. Dan saya percaya kalau ditanya siapa yang harus berdoa, kita semua yang harus berdoa, karena kita dipanggil sebagai warga kerajaannya. Dan puji nama Tuhan, kalau kita melakukan doa, saya percaya doa itu akan mengubahkan atmosfer, doa itu bisa mengubahkan dari yang tidak ada jadi ada, karena Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih Mama, saya sangat diberkati secara pribadi. Terima kasih Pak Sony. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi masuk, Mama? Nah. Selamat malam. Mau bertanya, apa anak usia 6,5 tahun sudah bisa diajak lahir baru dan diajak berdoa pemutusan kutuk? Itu nggak usah 6,5 tahun, Pak. Berapa tahun aja, bahkan dari kandungan. Itu sudah mesti didoakan itu. Oke. Makanya saudara perhatikan, ini yang ada oma-oma di sini. Kalau lihat mantunya itu hamil, kalau kita dulu kan nggak mengerti Pak, Bu, mendoakan dari dalam kandungan kita kan nggak tahu. Tapi sekarang karena kita sudah tahu, doakan anak-anak, cucu-cucu yang ada dalam kandungan ini. Cucu saya semua itu tidak usah didoakan penuh Roh Kudus. Waktu hamil didoakan penuh Roh Kudus. Jadi pada waktu dia mulai belajar omong, wala kayak dia belajar omong susun kata-kata nggak jelas. Jadi kalau kita berdoa dia juga ya. Lalu mamanya bilang, jangan, nggak boleh ikut-ikut. Kan begitu. Tidak, itu dia sudah penuh Roh Kudus. Jadi sedini mungkin kita omong, dia ikut. Lalu kita bilang, sekarang Tuhan Yesus ada di mana? Kita kasih contoh, ada di hati. Jadi saya suka bilang sama cucu saya, karena dia bilang, saya nanti kalau besar mau jadi pendeta. Jadi kalau dia hidup begitu dan begitu, saya lalu panggil dudukan dia. Gak cocok kalau mau jadi pendeta begini toh. Kalau malas-malas, mana ada pendeta begitu. Jadi tidak usah dimarahi, omong pelan-pelan saja. Iya Oma, maaf Oma. Doa, minta ampun. Jadi gampang memberitahunya. Karena dia tahu, dia dipanggil, dia sudah tahu, saya mau jadi hamba Tuhan, saya mau jadi pendeta. Nah kalau pendeta pemalas, kamu malas, kalau diberitahu mama, nggak mau dengar, nah mana bisa, nggak cocok hamba Tuhan seperti itu. Nah pelan-pelan kan mereka bisa berubah. Iya. Baik, Ma. Ini ada lagi pertanyaan masuk. Berdoa itu adalah kebutuhan orang Kristen. Nah, di dalam kita mengajar anak-anak untuk berdoa, boleh enggak kita itu memberi hadiah kalau mereka mau berdoa di awal-awalnya seperti itu. Biasanya kan kalau di awal-awal tuh, enggak mau berdoa seperti itu. Boleh enggak? Padahal kan harusnya itu menjadi sebuah kebiasaan. Enggak apa-apa, Pak. Itu kan namanya penghargaan. Tapi jangan menjadi kebiasaan. Kalau lama-lama dia begitu kan dia jadi suka sembahyang. Kadang-kadang cucu-cucu tuh jadi rebutan doa. Aku dulu. Jadi mereka sudah jadi senang, Pak. Apalagi kalau ada mujizat terjadi lewat doa-doa kita naikkan. Ini yang terjadi. Oh Pak Arifin sudah sembuh, keluar rumah sakit. Wah! Semua keluarga di Bali tepuk tangan, sorak-sorak. Mereka semua ikut terlibat dalam arti mereka ikut ambil bagian
Dan pada waktu mereka dengar ada mujizat, mereka itu lebih semangat lagi. Jadi biasanya yang saya juga lakukan dan teman-teman pendoa atau lakukan, jadi ada yang urgent dalam kehidupan kita, anak-anak diikut sertakan. Walaupun kita tidak cerita mendalam, oh karena om itu jahat, karena tante ini begini, kita tidak cerita. Papa punya masalah begini. Papa perlu doa sekarang ini. Jangan sampai papa itu jadi lemah. Kamu telepon papa ya, omong sama papa ya, supaya papa jadi kuat. Nah kalau saling menguatkan begini, anak-anak kan punya beban pada orang tuanya, Pak. Apalagi kalau mamanya bilang, itu papa berjeripaya buat kita. Dia banting tulang untuk kehidupan kita. Kalau papa tidak kerja, kita makan apa? Bukan artinya Tuhan tidak pelihara. Ajar mereka menghargai apa yang papanya kerjakan. Papa juga bilang, kalau kamu nggak boleh kurang ajar sama mamamu. Kalau mama nggak masak, kamu mau makan apa ya? Nggak boleh sama mama begitu. Jadi papa mesti backup istrinya, mama mesti backup suaminya di hadapan anak-anak. Jangan sampai anak-anak adu domba papa mama, saudara. Mah, tadi papa bilang begini-begini. Wah, mama lalu marah sama papa di depan anak-anak. Salah, saudara, nggak boleh. Papa itu bisa salah disiplin anak. Tapi mama tidak boleh bela anak di depan papanya. Nanti kalau sudah selesai di kamar baru omong. Saya juga dulu begitu. Saya yang hamil 9 bulan. Kenapa kamu begini sama anak-anak? Suami saya bilang, kalau kamu bela saya pukul tambah keras lagi. Saya takut sudah, saudara. Dia memang guru. Jadi dia bilang begini, kalau anak-anak enggak ada yang mereka takut, nanti kamu panggil 10 kali, dia enggak akan dengar. Ya memang betul. Mama itu kan cerewet tuh, saudara. Nah karena dia banyak omong, anak-anak kurang dengar. Tapi papa ini jarang omong. Satu kali dia omong, mereka takut sudah. Jadi saya selalu bilang, iya terus saja ya. Nanti kalau papa datang, mama bilang, enggak, jangan Maya. Mereka sudah takut, saudara. Dan itu perlunya papa itu berdiri tegak di dalam keluarga, bukan jahat maksud saya, disiplin. Dan mama ini yang membalut. Kalau mungkin papa ini terlalu keras, kurang adil, sudahlah, papa mungkin capek. Maksudnya enggak begitu, tapi papa itu pilih kasih begini. Sudahlah, nanti mama omong ya, Jadi kita harus saling kerjasama dalam rumah tangga, saudaraku. Ya ini kan keluarga lagi. Sudah cukup, Pak. Ya, nggak pernah cukup, Mah, untuk berbicara. Itu ada bagian Pak Roni itu, Pak. Nggak, kita bahagia sekali, haleluya. Oke, ya nggak akan pernah habis ngobrol dengan Mama Christine Here. Saya kalau ke Denpasar, kalau Mbak Pujian, main di rumah Mama, wow, nggak pernah cukup waktunya ngobrol. Saya dapatkan hal yang banyak, luar biasa. Tapi ya saat ini sudah menunjukkan 21.14 di sini. Di Lembah Pujian udah jam 10:04. Ya. Jadi sesi kita malam hari ini dengan terpaksa harus kita akhiri dulu. Kita akan jadwalkan lagi Mama di sesi berikutnya tahun depan. Pasti kita siapkan. Dan sebagai penutup saya serahkan ke Pastor Novit. Pak Novit silakan. Oke, puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat Mama, buat pelayanannya, dengan senang hati melayani kami. Dan kami semua diberkati dan puji nama Tuhan. Seperti apa yang disampaikan Pak Sony, kiranya berkenan di tahun depan. Karena ini teman-teman, ini sesi terakhir di tahun ini. Kita ada Messianic Gathering. Jadi Desember kita akan libur dulu. Jadi tahun depan kita akan mulai lagi. Dan
Nanti salah satunya kita akan minta Mama lagi untuk memperlengkapi kita. Nah, yang paling penting bukan teorinya, tapi saya percaya kita tahu satu, lakukan satu. Ya, jadi hari ini kita bangun pasukan doa dan setiap kita ambil bagian untuk berdoa, karena doa setiap kita mengubahkan atmosfer ya pelayanan, keluarga, gereja, termasuk bangsa dan negara ini. Jadi jangan kita anggap bahwa kondisi seperti ini nggak bisa pelayanan. Bisa. Kita di rumah masing-masing, di kamar pun kita berdoa, dan saya percaya ini akan mengubahkan segala sesuatunya. Dan saya awal pelayanan Mama, dulu saya merasa nggak bisa apa-apa, ikut-ikutan pelayanan Mama. Kalau orang tanya pelayanan apa, saya mikir pelayanannya apa, mau khotbah keringet dingin gitu Mama. Ya ngajar juga mau ngajar apa, belum ngerti, belum sekolah Alkitab waktu itu. Tapi berjalan dengan waktu saya melihat ada orang-orang katanya pelayanannya berdoa. Wah, saya ikut-ikutan Mama. Awalnya saya ikut-ikutan, saya jadi pelayanan saya pendoa. Tapi lama-lama saya lebih dalam. Dan saya bersyukur hari ini Tuhan panggil saya sebagai hamba Tuhan. Karena awal pelayanan saya sebagai pendoa. Jadi ya puji Tuhan, ini sebagai benteng, sebagai perisai. Ya kalau orang bilang ada serangan balik. Tapi kalau kita basic pelayanan dari doa, kita mengerti tentang serangan-serangan kuasa kegelapan. Dan kita bisa membentengi dengan doa tersebut. Ya saya puji Tuhan sampai hari ini serangan boleh ada. Tapi karena pagar perlindungan Tuhan, karena doa yang benar itu pasti akan punya kuasa, itu akan menjaga kita. Jadi jangan berhenti ya di masa-masa seperti ini, semakin berdoa. Teman-teman bilang sedang sulit dalam usaha, dalam bisnis, dalam apapun, berdoa. Karena di dalam doa juga Tuhan akan banyak bicara kepada kita. Doa itu bicara dua arah, ya kita bicara sama Tuhan, Tuhan juga bicara sama kita, Tuhan kasih hikmat sama kita, maka akan ada inovasi, akan ada terobosan-terobosan baru yang membuat kita akan terus di masa-masa seperti ini, kita malah akan bertumbuh dan kita akan berkembang. Puji nama Tuhan. Ya, terima kasih